Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebetulnya pembahasan kesehatan mental ini bukan ranah saya ya. Namun saya waktu itu tiba-tiba ditodong oleh Bu Hilya. Ditodongnya dengan membawa tentengan berupa apa? Cilok. Hanya berupa cilok. Jadi setelah ini mungkin saya harus berhati-hati jika Mbak Hilya bawa-bawa sesuatu ke tempat saya. Mungkin ini saya akan menyampaikan sedikit dan sependek sepengetahuan saya ya, untuk berbagi kepada adik-adik, kepada para santri-santri untuk nanti membantu para santri yang lainnya. Jika kita melihat dari perspektif Islam, bahwasanya gangguan kejiwaan itu adalah sebuah keserasian dari unsur-unsur kejiwaan untuk menciptakan penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan Robnya, dan antara manusia dengan lingkungannya, sesuai dengan dan berdasarkan dengan keimanan dan ketakwaan manusia itu sendiri. Dan untuk mencapai sebuah kehidupan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai itu semua, kita harus menjalankan prinsip-prinsip 3 komponen tadi dengan baik, yaitu menjalin hubungan antara manusia dengan dirinya. Kita menyelesaikan problematika yang ada pada diri kita sendiri. Kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita miliki sendiri. Lalu kita membangun dan merawat hubungan vertikal, yaitu hablum minallah. Bagaimana kita cara merawat kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah, melalui beramal saleh, dan lain sebagainya. Kita menumbuhkan cinta kita terhadap Allah. Selain itu juga kita merawat hubungan kita yang tidak kalah penting, hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama makhluk hidup. Ya, dibangun kecintaan kita, kasih sayang kita, kita berbuat baik kepada sesama. Kesehatan mental itu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan keimanan dan ketakwaan manusia. Nggih. Dan peradan agama itu sangat penting sekali. Dan salah satunya sebagai terapi jika kita mengalami gangguan-gangguan kesehatan tadi. Salah satunya adalah menjadi terapi jika kita memiliki rasa kegelisahan, kecemasan, gundah gulana. Lalu bagaimana kita mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati? Banyak di situ dalam ayat Al-Quran yang membahas tentang ketentraman dan ketenangan hati. Salah satunya dalam ayat firman Allah, alladzina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa artinya yo? Ayo, apa artinya? Al-Hafizul Hafizah.
Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum, yaitu orang-orang yang amanu, yang beriman. Tatmainnu qulubuhum, hati kalian merasa tentram bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala bizikrillahi, ingatlah, hanya mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Maka kita diperlukan dan diharuskan banyak-banyak berzikir. Kalau di pondok tentunya kita tidak lalai dalam berzikir ya. Kalau di rumah bagaimana ini? Kalau di rumah malah zikirnya di HP, kata HP. Ya, musuh terbesar di rumah ya, musuh terbesar kalian di rumah adalah apa? Motor, laki-laki motor. Ini HP dan motor kali ya, Kang ya. Selain berzikir juga salah satu obat yang dianjurkan dalam agama Islam yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Baca apa? Kok Mbak jawab? Baca apa namanya? Baca komik, baca novel, baca status WA, baca apa namanya? Baca Instagram, TikTok. Perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran juga menjadi salah satu obat terapi gangguan kejiwaan yang ada dalam dada, yang ada dalam hati kita. Jika kita gelisah, cemas, gundah gulatna, maka disarankan untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Dalam firman Allah salah satunya menyebutkan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Apa lanjutannya? Wa syifa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun. Mau'izah di sini adalah Al-Qur'an, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifa'un, dan sebagai obat lima fis suduri, apa yang ada dalam dada. Wahuda, dan sebagai petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Sudah jelas sekali ya. Kalau gundah gulana, cemas, kalang kabut, kayak gitu ya, kalang kabut, ambil wudu, berzikir, ambil wudu, baca Al-Quran. Perbanyaklah zikir dan perbanyaklah baca Al-Quran. Kerusakan mental sebetulnya tidak dibawa, atau faktornya adalah dari faktor-faktor eksternal manusia yang menekan batinnya, bukan bawaan dari orok, bukan bawaan atau bukan dari keturunan, ya, karena manusia itu dilahirkan secara suci, tidak membawa bibit-bibit keburukan. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, sedangkan dalam menempuh perjalanan hidupnya, mentalnya menjadi buruk itu karena faktor-faktor eksternal,
faktor-faktor sosial yang menekan batinnya. Jika manusia itu lalai, maka rasa sempit, kegelisahan, kecemasan itu datang menghampiri. Namun jika kita tidak lalai dari mengingat Allah, maka kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan itu akan kita rasakan, akan kita dapatkan. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Al-ayah, barang siapa yang lalai mengingatku, fa innalahu apa? Kok pada diem aja nih, dikeluarkan ayat-ayat kok diem aja. Ayo diterus-teruskan dong, diartikan. Fa innalahu ma'isyatan, tadi udah dikasih tahu. Fa innalahu ma'isyatan dan maka baginya lah kehidupan yang sempit. Kan mengenai lalai, jangan lupa kalau baca Al-Quran, kalau belum mampu membaca tafsirnya, maka baca artinya ya. Kalau sudah mampu, maka giat belajar tafsirnya. Kalian juga kan sedikit-sedikit diajari tafsirnya, nggih. Nggih, belajar tafsirnya baik di tahfidz, di komplek tahfidz, apalagi di kitab, banyak belajar tafsirnya, nggih. Lalu apakah penyakit mental tersebut bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan nggih, Bu? Termasuk selain konsultasi dengan dokter, dengan psikolog, dalam Islam juga menyebutkan, dalam Islam, pandangan Islam pun menyampaikan bahwasanya kesehatan mental itu bisa disembuhkan dan ada obatnya. Dalam hadis disebutkan ma'anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya. Pasti ada obatnya. Jangan berputus asa jika kalian dalam keadaan gangguan kesehatan mental kalian terpuruk, okay? Semua pasti ada jalan keluarnya, semua pasti ada obatnya. Begitu sabda Nabi. Lalu sabda yang lain juga menyebutkan, katanya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu. Penyakit apa? Al-haroma, yaitu apa? Usia tuat. Yang oplas-oplas itu bukan diobati, itu beda lagi pandangannya, nggih. Itu merubah ciptaan Allah. Nggih. Kalau sekarang tenar sekali ya para artis-artis oplas-oplas katanya. Wajahnya sama semua. Kayak gitu. Padahal dalam hadis dan oplas-oplas itu sangat dilarang ya, kalau dalam agama itu beda lagi pembahasannya. Dari sini Islam, agama Islam memberikan beberapa cara untuk memelihara agar kesehatan mental kita terjaga, yaitu salah satunya yang pertama, manusia tidak melakukan kekejian dan kemungkaran, agar manusia tidak melakukan kemaksiatan, agar manusia tidak melakukan dosa, tapi harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Bukan nama orang loh amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Selama manusia itu sadar
akan dirinya sendiri dan melakukan perintah-perintah agama serta menjauhi larangan-larangannya, maka manusia itu insya Allah akan mendapatkan satu keuntungan, yaitu kesehatan mentalnya, kesehatan jiwa raganya. Bahwasanya jika manusia itu semakin dekat dengan Allah, melakukan perintahnya, memperbanyak ibadahnya, maka manusia itu akan lapang dari kehidupannya, dijauhkan dari kecemasan-kecemasannya. Namun sebaliknya, jika manusia itu melanggar aturan-aturan Allah, maka kecemasan akan menghampirinya, kegelisahan akan menghampirinya, kegundah gulanaan akan menghampirinya, lalu batinnya akan tertekan, tidak menjadi tentram. Maka bertakwalah, tingkatkanlah takwa kita, iman kita, spiritualitas kita, bermuhasabah dirilah atau mengevaluasi diri. Bertakwalah semampu kalian, fattaqullaha mastata'tum, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari rasa dengki, hasud, rasa iri hati, rasa takabur, sombong. Maaf iklan ini. Ya. Jadilah orang yang qanaah dan tawadu. Jadi terimalah ketentuan-ketentuan Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tulus hati, tanpa kita melihat, tanpa kita iri hati dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi jika orang berakal itu sibuk dan mensyukuri nikmatnya, bukannya sibuk dengan masalah orang lain, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang lain, sehingga tumbuhlah iri hati, dengki. Na'udzubillah. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu berhusnuzonlah. Berhusnuzonlah. Rubahlah mindset kita dari suuzon ke husnuzon, dari negative thinking ke positive thinking, dari pikiran-pikiran yang negatif ke pikiran-pikiran yang positif. Tanamkanlah sejak ini, sejak sekarang dalam pikiran kita bahwasanya mereka itu baik, bahwasanya lingkungan itu baik, lingkungan ini baik, maka kita sebetulnya telah berada dalam kebaikan. Ya. Berhusnuzon, jangan apa? Bersuuzon. Jangan juga bersuuzon kepada orang lain. Ya. Karena manusia itu diciptakan berbeda-beda, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Dan tugas kita bukannya menilai sifat orang lain, keburukan orang lain, tapi tugas kita hanyalah bagaimana cara mencari jalan untuk kita berbuat kebaikan dan menganggap diri mereka baik, maka timbullah kebaikan di lingkungan kita, keluarlah dari kita sebuah energi yang positif dan terciptalah di lingkungan kita yang positif. Ya. Lalu selanjutnya, jadilah orang yang bersabar, kun sobiron, jadilah orang yang bersabar terhadap masalah, bersabar dari masalah-masalah yang menimpa kita,
Ayatnya apa? Salah satu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Maka rawatlah iman kita ya. Jadi tidak hai kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak ya, tidak begitu ya. Hai orang-orang beriman, Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sabar itu hanyalah milik orang yang khusyuk, katanya. Maka bersabarlah dan khusyuklah terhadap ibadah-ibadah kita dalam menjalankan ibadah. Selain sabar, diiringi juga sholat, diiringi juga keyakinan bahwasanya pertolongan Allah itu ada dan nyata, dan Allah pasti memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Yang terakhir, kun sa'idan wa syakuran, menjadi orang yang selalu bahagia dan bersyukur. Dan yang terakhir menjadi kun mutafailan wa la takun mutasyaiman, jadilah orang yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Kun mutafailan daiman, jadilah orang yang optimis selalu. Udah di kode-kode ini. Semoga kita semua bisa melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Jika hati kita merasakan banyak sakit hatinya, maka sakit hati itu jadikanlah pelajaran untuk kita untuk tidak memberikan sakit hati kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjaga dan merawat iman kita, yang menjadikan mental kita selalu sehat dan menjadi hidup kita selamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.